Sebuah studi menyebutkan kalau ternyata wanita di Korea Selatan sering menjadi korban penipuan asmara. Begini fakta dan datanya. Dilansir serambinews.com dari Korea Herald pada Selasa 30 Mei 2023 bahwa sebagian besar dari mereka yang menjadi korban penipuan berkedok asmara berusia milenial ke bawah. Hal itu terungkap berdasarkan studi yang dilakukan Korea University, sebuah kampus berbasis di Seoul. Analisis laporan kejahatan yang diajukan peneliti ke Badan Kepolisian Nasional terhitung antara Januari dan Juni 2022 lalu. Hasilnya menunjukkan 71,4% korban dari total 280 kejahatan yang dikategorikan sebagai penipuan berkedok asmara dan dialami oleh perempuan. Hal itu menurut studi Current Status of Romance Scams and Countermeasures oleh peneliti di University School of Cybersecurity. Berdasarkan usia, sebanyak 52,1% korban berusia 20 tahunan dan 35,4% berusia 30 tahunan. Kebanyakan modus penipuan asmara ini dengan menjaring korban dan menyuruh melakukan pembayaran melalui kredit di situs web palsu yang dibuat oleh penjahat. Hal itu membuat pihak berwenang kesulitan melakukan penangguhan pembayaran yang sudah dilakukan para korban sebagaimana undang-undang khusus tentang pencegahan kerugian. Sebab penipuan finansial yang dilakukan berbasis telekomunikasi dan refund for loss. Penipuan asmara sering sekali melibatkan identitas penipuan yang dibuat dengan gambar curian. Hal ini telah meningkat di seluruh dunia. Laporan Komisi Perdagangan Federal Amerika Serikat pada Oktober menunjukkan kerusakan akibat penipuan asmara di Amerika Serikat mencapai rekor $547 juta, 6 kali lebih banyak dibanding 2017 lalu. Sementara Kedutaan Besar Korea Selatan di Meksiko pada pekan lalu mengeluarkan peringatan tentang kejahatan yang baru-baru ini menyebar dan mengorbankan wanita Korea. Para penjahat menggunakan identitas pria Korea dan seolah-olah punya pekerjaan bergaji tinggi untuk menipu atau melakukan kejahatan keuangan.